Kalau di dalam hati nak maling cak mana ya Rasulullah? Perbuatan dosa yang di dalam hati cak mana cegahnya? Kami tidak mampu. Ayat ini menunjukkan perbuatan itu belum dilakukan atau sudah dilakukan. Kalau ada niatnya tetap dikategorikan dosa. Sahabat itu yang protesnya bukan masalah yang sudah diperbuat, tetapi sesuatu yang belum diperbuat tapi ada niatan. Itu yang diprotes oleh para sahabat. Apa jawaban Rasulullah kepada sahabat ini? Walaupun benar kata para sahabat, kan kami tidak mampu. Bukan kami tidak mengimani ayat ini. Apa jawaban Nabi? Jangan sampai keimanan kalian sama seperti Bani Israel. Bani Israel ketika turun ayat, turun tuntunan, turun ajaran yang disampaikan Allah kepada Rasulullah, dia disampaikan kepada kaumnya, mereka qalu sami'na wa asaina. Iya, kami dengar. Iya, kami bantah. Asaina di sini maksudnya apa? Cak tak dengar. Ya, tapi gawenya masih. Kata para nabi, para rasul, jangan ya. Tapi digawekannya. Ada yang menantang, ada yang menolak secara terang-terangan, ada yang bahkan menolak secara halus. Ya, lajulah. Ya. Tapi gawe masih laju. Itu nolak secara halus. Tapi ada Bani Israel, kaum Nabi terdahulu menolak secara terang-terangan, bahkan membunuh para rasul dan nabi. Kalau ada ajaran yang kira-kira merugikan dunianya, merugikan sesuatu yang beda pemahamannya sama mereka, maka para anbiya dan rasul tadi dibunuh. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara begitu juga umat Nabi Muhammad. Ada yang cara benar, dia ngakui dia tidak mampu. Ada yang cara memang dia tidak galak tapi menolak secara halus. Ada yang membantah ajaran Nabi dengan cara terang-terangan, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, banyak. Bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, apakah kalian ingin menjadi keimanannya seperti Bani Israel yang sudah Allah ancam, sudah Allah kasih siksa? Mereka ketika turun ayat tuntunan Allah, qalu sami'na wa asaina. Mereka berkata, iya kami dengar, iya kami bantah. Apa jawaban para sahabat? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jikalau kalian tidak ingin iman kalian seperti imannya para Bani Israel, kaum-kaum yang membangkang kepada Rasulullah Anbiya, maka jangan sebutkan qalu sami'na wa asaina. Jangan bantah kalau Allah suruh taat. Jangan bantah apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Adapun masalah nanti kita tidak mampu, urusan lain. Tetapi katakanlah qalu sami'na wa ata'na. Maka sahabat diajarkan Nabi ketika tuntunan Allah sudah ditetapkan, tuntunan Allah sudah diajarkan, tidak katik nego. Tidak katik negonya, tidak katik nawar-nawarnya. Apa? Qalu sami'na wa ata'na. Yo, apapun itu ya Allah, apapun itu ya Rasulullah, mampu tidak mampu kami dengar dan kami taati. Kami laksanakan dengan sepenuh hati. Tidak neko, tidak membantah. Ketika para sahabat tadi benar-benar dengan hati yang tulus mengucapkan kami terima, kami dengar dan kami terima dengan senang hati, maka Allah turunkan kemudahan. Ayat yang menasih ayat sebelumnya. Yang tadinya Allah ngomong di dalam hati atau sudah berbuat dosa, selama itu sudah diniatkan, ayat ini menafikan yang apa yang di dalam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan sesuatu di luar kemampuan hamba. Maksud ayat ini, coba dulu, jangan bantah dulu. Gawenya tidak baca jaknya, tidak bisa jaknya. Nah, belum sholat, belum wirid, belum taklim sudah kemana? Majlis taklim. Tidak mampu tak aku. Apa tinggian tauhid ini?
Coba dulu masuk, coba dulu melok, coba dulu kita beli gorengan be, coba dulu sih kok. Sembilannya bawa balik. Kita segala sesuatu yang kira-kira nurutin hawa nafsu kita coba. Tapi giliran taklim, zikir, berat nih ngapu tauhid, tak berani ya. Dicoba belum. Ibarat kita beli gorengan, tidak lemak gorengan ini. Dicoba bebas. Coba dulu. Man lam yazuk lam ya'rif. Barang siapa belum ngerasa, belum tak. Coba dulu. Kalau sudah dicoba, hadir, coba amalkan. Coba pahamin. Kalau tak tahu tak tanya. Ini hadir tidak, nanya tidak, ngelirik tidak, ngomen tidak bagus. Nah ini yang dilakukan para Bani Israel terdahulu. Tetapi sahabat Nabi dididik untuk mendengar dan mentaati. Nah karena kesungguhannya tadi, Allah ganti kesusahannya, Allah ganti ketidakmampuannya, Allah ganti ketidakpahamannya dengan sesuatu yang tidak paham, Allah pahamkan. Yang tadinya tidak mampu, Allah mampukan. Yang tadinya misal gara-gara tadi tidak hadir sakit, pas hadir Allah ganti sakitnya dengan sehat. Yang tadinya sebelum datang buntu, Allah ganti buntunya dengan sesuatu yang tidak buntu. Allah ganti sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Berkat apa? Berkat niatnya, sungguh-sungguhnya yang dicontohkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat tadi. Maka dengan ayat ini kita tahu sesuatu kemudahan kita coba dulu baru akan turun. Tak kata kita tunggu be hidayat Allah tadi. Tidak kata kita tunggu be mustajab doa tadi. Tidak ada pertolongan sesuatu yang mudah tanpa kita coba dulu, praktekkan dulu, cari tahu dulu, baru kita mendapatkan hidayah, baru kita mendapatkan kemudahan. Karena sesuatu itu harus kita coba. Karena apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran mencontohkan kepada kita, ja'alallahu likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu dengan sebab. Dengan sebab. Cak mana nak paham kalau kita niatnya tidak sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan kemudahan yang membuat dia paham, yang membuat dia mengerti, yang membuat dia tidak salah paham tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita IQ-nya tinggi, tapi kalau Allah tidak akan beri kepahaman kita tentang kebaikan, maka tidak akan paham. Bukan ilmunya ketinggian, tapi niat kita yang kebablasan. Jangan takut. Tauhid, niat kau apa? Niatul mu'min ablag min amali. Oh tasawuf, tak berani itu ketinggian. Niat kau apa? Ketinggian apa kependekan? Kalau niatnya itu mengambil ibrah, mengambil sesuatu yang dibutuhkan, nak belajar apapun, selama niatnya benar, Allah kasih. Karena innamal a'malu bin niat. Jangan sampai kita ditipu oleh setan. Setan itu kalau gawe baik diinjuknya alasan bahkan 1001 tapi kalau sudah gawe jelek bahkan tidak, jangankan alasan, rintangan pun tidak ganti. Cobalah kalau kita gawe jelek, luas jalan tuh, aspal tuh mulus, duit tuh aduh walaupun buntu. Si setan tadi kasih kalau gawe jelek. Tapi kalau gawe baik tak gratis. Rintangan, alasan, godaan luar biasa untuk menuju kebaikan. Karena surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu dan setan. Surga itu. Tapi kalau neraka yang disukai oleh hawa nafsu dan setan, maka orang yang masuk ke neraka, jalan ke neraka, jangan heran gampang-gampang. Ngapola wong ini? Padahal ini dimurkain Allah. Padahal ini sesuatu yang dicela Allah. Padahal sesuatu yang tidak, bahkan membahayakan diri dia. Tapi ngapa masih laju terus? Jangan heran. Karena sesuatu itu, neraka itu dikelilingin oleh hawa nafsu dan maka ketika kemudahan tadi
turun, maka sebabnya kita itu tidak banyak alasan kepada Allah. Kita hanya hamba Allah yang tugas kita mendengar dan tugas hati kita menerima dengan lapang dada. Adapun yang tidak mampu, yang tidak kuat, yang tidak bisa kita atasi, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Wa iza azamta fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah bertekad bulat, sungguh-sungguh, yang lainnya serahkan sama Allah. Sebagaimana Nabi Yunus, Nabi Yunus, ketika Allah uji keimanannya, uji kesabarannya, tidak gratis. Nabi Yunus sudah berdakwah kepada Allah. Nabi Yunus sudah mengajak hambanya, hamba Allah, umatnya kepada taat, kepada syirik menjadi ketauhidan, maka cacian, makian, sampai Nabi Yunus itu sempat ngerundel dalam hatinya. Nabi Yunus ini kan sudah luar biasa. Seorang nabi itu ingat punya 4 sifat. Yang 4 sifat ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan kalau ada selain 4 sifat ini, yang 4 sifat yang bertolak belakang dengan 4 sifat ini pasti merugikan manusia. Maka 4 sifat ini sebenarnya sudah cukup untuk manfaat umatnya, memberi manfaat kepada umat. Seorang nabi itu fatona, cerdas. Kira-kira kalau kita ada pemimpin yang cerdas, ada di kampung itu yang cerdas, yang kira-kira cerdas itu pasti bermanfaat untuk kampung. Kira-kira manfaat tak? Manfaat? Coba kampung ini lolo, kalau tak ngerti listrik, tak ngerti banyu, tak ngerti apa-apa. Balik ke zaman batu gitu. Paham tak? Tak ngerti apa-apa. HP tak ngerti, TV tak ngerti. Kalau HP rusak nak kemana gitu? Tak ngerti. Kalau listrik rusak nak kemana gitu? Tak ngerti. Segala tak ngerti. Tidak katik kecer. Nah, cerdasnya Nabi ini di atas rata-rata. Maka kalau ada satu sifat cerdas, luar biasa umatnya. Makanya para anbiya dan rasul walaupun dibenci, walaupun dicaci maki, ketika urusan yang ini nanya sama Nabi. Sebagaimana apa? Nabi Muhammad SAW itu kalau musim perang, kalau sudah urusan berkelat bahasanya, membantah Nabi, bantah-bantahan. Tapi kalau udah urusan pribadi, misal nitip duit, tidak nitip sama bininya, musuh Nabi itu. Musuh Nabi itu nitip, kalau urusan titip-titipan yang berharga nitip kemana? Sama Nabi Muhammad, musuhnya. Kenapa? Dia tahu Nabi Muhammad ini orang yang amanah, sangat bisa dipercaya. Maka kalau bisa dipercaya wong dewek tuh biasa. Tapi kalau wong lain, bahkan musuh percaya sama dia, berarti luar biasa amanahnya. Maka Nabi Muhammad SAW digelari apa? Al-Amin, yang sangat-sangat pacak dipercaya, tidak diragukan lagi keamanahan. Nah, kalau seumpama ada 4 sifat ini fatona, amanah, tabligh, siddiq, jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, tidak dikurang, tidak dilebih, tidak kata ilmunya disingit-singiti, pelit-pelit sama ilmu ndak. Kaget ku aja kalau dia lebih pintar dari aku. Rugi aku dak laku aku jadi ustaz. Ada kita. Kalau Nabi ndak. Kita ngajari ilmu silat dikit, ilmu kita 12 jurus, kita tunjuk 9 jurus. Ngapa? Takut kaget dia melawan kita. Kaget takut kita murid kita tadi lebih hebat dari kita. Ada seperti itu. Tapi kalau Rasulullah Anbiya dan orang-orang yang mengikuti niatnya Nabi tidak seperti ini. Bahkan niatnya cak mana lebih bagus dari kita, cak mana lebih hebat dari kita. Itu tablighnya patonanya luar biasa. 4 sifat ini kalau seumpama hanya ini seumpama 4 sifat ini insya Allah lebih bermanfaat untuk tapi tidak sebatas itu. Luar biasa diinjak Allah kenikmatan, mukjizat, luar biasa keberkahan yang diinjak Allah kepada Rasulullah dan Anbiya, tapi tetap masih bangkang. Kenapa? Karena umatnya manusia itu mengutamakan hawa nafsu.
Kalau sudah hawa nafsu, godaan setan serba kurang, banyaknya sedikit, sedikitnya kurang. Itulah yang membuat kedengkian, yang membuat permusuhan, yang membuat tekak bantahnya umat Nabi Yunus tadi kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus sampai-sampai dikisahkan nak dibuang di laut, dicoba sama Allah kesabarannya, karena kebangkangannya, tekaknya umatnya Nabi Yunus dibuang. Sampai-sampai Nabi Yunus dibuang di laut. Cerita pendeknya dibuang ke laut. Sampai-sampai ditelan sama iwak paus yang terbesar. Ada yang mengatakan iwaknya namanya iwak nun. Maka Nabi Yunus digelari Zunnun. Ada yang mengatakan gitu. Iwak yang besar. Bahkan kata ulama yang pernah anak pelajari, iwak ini jarang diingok. Iwak ini jarang diingok. Maka ada hadits qudsi menyebutkan lauma akhta, di dasar laut itu ada iwak yang besar nih. Maka di Arsy itu ketika Allah menciptakan Arsy, selesai Allah menciptakan Arsy, Allah unjuk menara yang terbuat dari cahaya. Yang tingginya nyampe ke Arsy, yang sampai dasarnya itu ke dasar lautan gitu. Dasarnya itu. Nyampenya kemana? Sampai ke Arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menara ini terbuat dari apa? Terbuat dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bentuk menaranya ini jangan digambar cak menara Eiffel, jangan. Ulur pokoknya. Cahaya. Nah, menara ini kan dekat sama di dasar laut tadi ada iwak yang Allah ciptakan besarnya. Dak katik besar melebihi iwak ini. Hanya sikok itu. Maka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari umatnya Nabi Muhammad SAW kecuali iwak ini bergoyang. Karena iwak ini besar, bergoyang, nyenggol menara tadi. Buntutnya tadi nyenggol menara yang Allah buat dari cahaya. Ketika umatnya Nabi Muhammad mengucap kalimat la ilaha illallah ikhlas, la ilaha illallah memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka iwak tadi goyang sehingga menyenggol menara sehingga menara tadi goyang sampai nembus Arsy-nya pun goyang. Sampai yang malaikat yang nyago Arsy tadi protes bahasanya. Ngomonglah sama Allah. Ibarat kata, nyampaikan sama ya Allah, ada hamba musiko ini katanya buat rusuh. Buat kacau. Tugasnya malaikat ini kan tidak ngurus dia nak joget apa. Tugasnya megang Arsy, cuman gawenya diganggu. Protes dia. Iya kan? Makanya gawe malaikat itu jangan melok-melok. Gawe malaikat Mikail ngurusi hujan, jangan melok-melok. Agak malaikat Mikail protes habis kau. Gawenya malaikat Mungkar Nakir ngurusi kubur. Jangan melok-melok. Aku yang kaget ditanya malaikat Mungkar Nakir, aku yang jawab. Bukan tugas kau. Kaget malaikat Mungkar Nakir naik kau. Agak malaikat Mungkar Nakir protes sama Allah, habis kau. Yang gitu. Tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ada dewek manusia cak kita ini tugasnya apa? Ibadah kepada Allah. Jangan ngurusi yang lain. Ada tugasnya dewek Karena protesnya malaikat apa yang penjaga Arsy tadi, Allah ngomong, oh iya kata Allah bahasanya. Gek kurus kata Allah, bahasa penesannya Allah. Akhirnya ngomonglah sama iwak tadi, iwak, ngapa kau nih goyang-goyang? Berhentilah. Arsy tuh nak geger gentak kau kalau bahasa kita. Apa jawaban iwak tadi? Bukan membantah, bukan membangkang, tapi apa? Manjo sama Allah. Manjo. Kata iwak tadi, ya Allah, aku tak bakal diem selama kau dah ampunin wong yang ngucap kalimat la ilaha illallah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karimnya Allah, rahmatnya Allah, tidak mikir-mikir Allah. Ya sudah, asak kau diem katanya. Kata Allah tadi, asak kau diem, ku ampunin, ku turutin kendak kau.
Akhirnya tidak mengucap dari umat Nabi kalimat la ilaha illallah kecuali iwa itu diem kalau Allah sudah ampun. Maka jangan pelit-pelit kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan maka ketika kita zikir jangan malas gerak zikir di rumah dimanapun 24 jam. Mungkin ada waktunya, kadang-kadang ada waktunya mungkin subuh apa enggak tiap hari kalau zikir tuh. Nah ini memang malas, hati-hati rugi. Kecuali kita capek, ada tempat-tempatnya kita zikir itu malas, mungkin karena tapi kalau capek tidak masalah, ini tabiat. Nah hati-hati, karena apa? Ucapan kita tadi tentang zikir tadi ada manfaat untuk kita. Salah satunya contoh tadi, kalimat la ilaha illallah diucapkan oleh umat Nabi Muhammad dengan ikhlas, dengan niat tagarrub ilallah, meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kecilnya. Gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berkahnya siapa? Iwa, berkah iwa. Iwa bisa memberi berkah sama kita. Nah iwa inilah yang nelen Nabi Yunus. Ketika ditelan, dibawa ke dasar laut. Maka Nabi Yunus digelari apa? Orang yang mendapatkan dua kegelapan. Kalau makna zahir kegelapan di sini ya gelap di dalam iwa tadi. Kalau dalam iwa tadi katik lampu, katik serongkeng, katik gelap. Terus di dasar laut itu katik cahaya, paling dasarnya di bawah iwa ini. Maka iwa itu tambah besar, tambah dalam. Kalau sudah besar tadi berarti habitatnya di dalam. Kebanyakan iwa-iwa yang di dasar yang paling dalam itu tambah di dalam, tambah kebiasaannya. Ada kriteria-kriterianya, ada yang gini-gini. Tapi ada salah satu kriteria yang iwa yang paling besar berarti tambah dalam dia di dasar laut habitatnya. Karena dia dibawa di dasar laut, dia mendapatkan dua kegelapan. Maksudnya gelap tadi. Tapi itu makna zahir. Maknanya apa? Dia mendapatkan kesusahan yang susahnya. Nabi Yunus tidak salah. Nabi Yunus tidak kasih dosa. Bahkan Allah jaga dosanya. Nabi Yunus sempat ngeluh, bukan protes. Ngeluh karena umatnya. Kalau kita enggak ngeluh memang karena kita tidak terima. Nabi Yunus terima segala sesuatu takdirnya Allah. Yang tidak diterima Nabi Yunus pembangkangan kaumnya, sehingga membuat apa enggak? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah unjuk ke hatinya, Allah unjuk ke pikirannya menjadi sabar. Maka kata Allah, wahai Muhammad, kata Allah, jangan engkau menjadi orang-orang yang tidak sabar di dalam menghadapi umatnya. Maksudnya Nabi Yunus. Bersabarlah engkau di dalam menghadapi umatmu. Maka ketika Nabi Muhammad akan hatinya goncang menghadapi cacian, makian umatnya tadi, maka Allah sampaikan ayat kepada Nabi, turunkan ayat menceritakan tentang Nabi Yunus. Nabi Muhammad, Rasulullah, wahai kekasihku, jangan sampai engkau menjadi orang yang mengeluh akan umatnya. Yang dimaksud Allah di sini siapa? Nabi Yunus. Kalau bukan karena rahmatku, maka dia tidak akan sabar menghadapi umatnya. Tetapi aku pilih dia menjadi Rasul, sehingga aku kuatkan hatinya, aku beri kesabaran yang luar biasa di dalam hatinya. Dikarenakan kesungguhan. Di sini juga kita jengok berarti kemampuan, ketabahan, kesabaran, syukur, segala sesuatu itu Allah yang memberi kita, bukan kita. Maka tugas kita itu coba dulu. Kalau itu dalam masalah ibadah, tugas kita lakukan perintah Allah. Jangan pikirin bisa atau tidak. Bahkan seorang nabi, Nabi Yunus sekalipun, kalau Allah tidak bantu, Allah tidak kasih kesabaran, tidak bisa dia sabar di dalam menghadapi kaum. Sehingga di dalam hatinya Nabi Yunus tadi terus sabar sampai dia tidak mikir umatnya, biarlah umat aku tidak salah gitu.
sampai dia introspeksi diri, aku yang salah ya Allah. Maka tasbihnya Nabi Yunus di dalam iwak tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya, ingat di sini kalimatnya, yang zalim itu aku, kata Nabi Yunus. Bukan yang zalim kalau secara kenyataan, buktinya yang zalim itu siapa? Umatnya. Kan gitu. Yang membuat dia di dalam iwak tadi siapa? Umatnya. Tetapi apa yang diucapkan Nabi Yunus bukan mengklaim bahwa umatnya yang zalim, tetapi aku ya Allah yang zalim. Nah ini, maka ketika kita ada musibah, ketika kita ada masalah, ketika kita ruwet, bukan uang lain kita salahkan, tapi diri kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi Yunus ke kita, ibrah yang kita harus ambil. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Maka segala sesuatu itu akan terlihat ibrahnya, manfaatnya kalau kita introspeksi di diri. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat tasbih ini menjadikan penyelamat Nabi Yunus dari iwak tadi. Allah kasih kemudahan, Allah kasih keselamatan, sehingga kalimat tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ini kalau bahasanya membuat Nabi Yunus itu iwak tadi mual. Kalau secara zahirnya sebabnya membuatmu, tapi sejatinya iwak tadi diwahyukan, iwak tadi diilhamkan oleh Allah untuk menepikan Nabi Yunus tadi, menyelamatkan Nabi Yunus ke pantai, sehingga selamat dari lautan, sehingga selamat dari bahaya. Tapi secara ininya Nabi iwak tadi merasa mual dengan kalimat tasbih. Maka di sini kata guru-guru kita, kata ulama kita, tasbih, zikir itu ada kekuatannya. Jangan menyepelekan kekuatan zikir. Kekuatan zikir itu getarannya, hawanya ada. Maka rumah kita, anggap rumah kita ruwet, banyak masalah, anggap rumah kita ini iwaknya iwaknya tadi Cak mana supaya kotoran tadi, sesuatu yang jelek tadi keluar dari rumah kita? Maka zikirlah, maka ingatlah Tuhanmu, maka dekatkanlah dirimu, perbuatan, keseharianmu, ucapan, tingkah laku kita yang mengingatkan kita kepada Allah, maka sesuatu itu akan diwahyukan kepada Allah, diilhamkan kepada Allah menjadi baik. Karena segala sesuatu itu atas perintah kesenangan tidak akan datang kepada kita kecuali izin kesusahan tidak akan hilang kecuali izin maka serahkan segala sesuatunya kepada Allah, lakukan apa yang kita bisa. Insya Allah ibrah, pemahaman, keselamatan, ketabahan, sabaran yang didapat oleh Nabi Yunus bisa kita dapat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun maknanya fadhil.